Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan minggu ini kita masuk dalam minggu-minggu biasa atau minggu gereja bergumul dan berjuang di minggu yang kelima. Dan hari ini kita dituntun oleh Tuhan untuk mendengarkan firman dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28 di bawah tema kebijaksanaan berbuah keadilan. Saudara-saudara, dua kata kunci ini memang sejatinya tidak akan pernah terpisahkan. Jika kita bertindak bijaksana, maka keadilan pasti akan terwujud dalam kehidupan kita. Dan karena itu sangat penting untuk memiliki hikmat atau kebijaksanaan di dalam kita mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak memiliki kebijaksanaan, tentu akan mengakibatkan hal-hal yang buruk bisa terjadi, dan itu juga akan merugikan kita sendiri. Jangankan di dalam keadaan yang serius, dalam hal-hal yang sepele pun kita seharusnya memiliki hikmat atau kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman tadi kita mendengarkan tentang ada suatu keadaan yang sebenarnya sangat menyedihkan dan di luar nalar kita juga sebenarnya, karena disinggung atau dibicarakan tentang ada dua orang perempuan sundal atau asusila yang memperebutkan seorang anak yang mereka atau yang salah satu dilahirkan tetapi yang satunya meninggal. Di sini ketika dua orang ibu ini melihat bahwa ada seorang yang anak yang sudah meninggal, maka mereka memperebutkan yang masih hidup itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam bacaan tadi kita mendengarkan bahwa ibu yang anaknya sudah meninggal itu, dia sebenarnya berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya. Dia berada dalam kondisi merasa sedih, ya, dia berkabung, walaupun beberapa hari yang lalu dikatakan dia melahirkan dalam keadaan selamat, tetapi anaknya meninggal karena kelalaiannya. Dia dikatakan dia menduri anaknya dan meninggal. Kondisi ini Bapak Mama sebenarnya sangat menyedihkan, ya, sangat merasa tertindas dengan kondisi yang ada. Ya, kalau mau dibilang dia seperti merasa dagingnya itu udah terlepas dari tulangnya. Artinya sangat menyedihkan. Bahkan para penafsir mengatakan bahwa ibu ini mengalami kondisi buruk, yaitu dia sampai gila. Dia merasa gila dan karena itu dia mengambil sikap untuk menukarkan anaknya yang sudah meninggal itu dengan bayi yang masih hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakannya ini tentu menimbulkan reaksi dari ibu yang masih hidup anaknya. Dan kita lihat di sini bahwa karena mereka melakukan pertengkaran, mereka tinggal satu rumah, tidak ada yang mau mengalah, maka jalan satu-satunya adalah harus menghadap raja. Ya, dalam hal ini Raja Salomo. Dan kita lihat dalam bacaan tadi Bapak Mama di ayat yang 16 sampai ayat yang ke-22 itu intinya tentang kondisi yang dialami oleh dua orang ibu ini. Lalu ayat 23 Salomo mencoba untuk menimbang-nimbang, mencari keputusan atau langkah yang tepatnya seperti apa, ya. Lalu selanjutnya ia berpikir bahwa harus melakukan sesuatu dengan cara membelah anak itu supaya menurut manusia itu adil.
Pertanyaannya adalah, apakah benar Salomo berniat untuk membunuh anak ini? Tentu tidak, Bapak Mama. Tindakan atau perintah dari Salomo adalah untuk menguji, semacam sebuah pancingan, bagaimana reaksi dari kedua orang ibu ini. Dan kita lihat Bapak Mama di ayat yang ke-26, di situ Salomo melihat bagaimana ibu yang memiliki anak ini atau ibu kandung dari anak ini benar-benar memiliki suatu sikap, bahkan menunjukkan sikap belas kasihan. Dikatakan timbullah belas kasihan, dan ia berpikir dan ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan anaknya supaya tidak dibunuh, yaitu ia menyerahkan kepada ibu yang satu lagi. Kata orang, cinta tidak perlu memiliki. Demi keselamatan anak ini, biarkanlah anaknya dipelihara oleh ibu yang satu. Nah, dari situ Bapak Ibu, Salomo melihat bahwa tindakan dari ibu ini adalah benar. Nah, karena di dalam budaya atau tradisi orang Yahudi, Bapak Mama, Pak Pendeta mencoba untuk menyampaikan kepada kita bahwa kondisi keberadaan perempuan sundal seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka tinggal pun itu tidak boleh berada bersama-sama dengan orang-orang yang hidupnya normal. Mereka disisihkan. Kita ingat cerita tentang Rahab, perempuan juga sundal. Ia tinggal di pinggir kota Yerusalem dan seterusnya. Nah, lalu kondisi seperti ini tentu menurut banyak orang-orang seperti ini tidak perlu dipedulikan, tidak perlu diurus. Biarkan saja seperti apa yang mereka mau. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam cerita tadi Raja Salomo sangat-sangat peduli dengan keberadaan kedua ibu ini. Dia tidak serta-merta memberi hukuman atau percaya dengan laporan dari kedua ibu ini. Mengapa demikian? Karena raja bagi kondisi orang Israel waktu itu, Bapak Mama, adalah hakim tertinggi dan wasit terakhir di dalam menangani sebuah perkara. Raja itu sangat berperan penting. Tugas raja yang ideal adalah mencari kebenaran untuk membenarkan yang benar dan melindungi hak-hak orang yang lemah. Raja Salomo sangat menyadari hal ini, walaupun sekali lagi menurut anggapan orang kedua perempuan ini adalah perempuan yang tidak baik, tetapi Salomo memperhatikannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keberadaan Raja Salomo, demikian maka semua ataupun dalam memutuskan sebuah perkara dapat dicapai melalui serangkaian keputusan. Seorang raja harus mengambil keputusan, menegakkan hukum dan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cerdas dan adil. Harus mencari jalan yang terbaik ketika menghadapi persoalan. Tidak mengikuti emosional, tidak mengikuti pikiran kita, atau mungkin tidak mengikuti karena kita tidak suka dengan seseorang dan sebagainya, tetapi harus mencari jalan yang terbaik, harus dipercakapkan secara baik. Seperti dalam bacaan tadi, Salomo dengan begitu sabar mendengarkan laporan ataupun aduan dari kedua ibu ini. Nah, hukum seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus diilustrasikan dengan sempurna di dalam kisah tadi. Pak Pendeta mencoba mencatat di sini kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama bahwa ketika ada keluhan dari ibu kandung yang dari anak yang masih hidup ini, diperlihatkan secara baik di hadapan raja. Jadi ketika ibu ini merasa bahwa anaknya terancam, keluhan itu diperlihatkan dengan baik dalam hadapan raja. Yang kedua bahwa ada pertengkaran antara kedua ibu tersebut di depan raja. Bayangkan Bapak Mama, harusnya tidak boleh. Dulu kala itu orang menghadap raja saja itu tidak berani mengangkat muka. Harus menyodorkan tongkat ketika raja berkenan untuk seseorang berbicara baru berbicara. Tapi di sini
Dan bacaan tadi dikatakan bahwa kedua ibu ini bertengkar. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tidak sesuai dengan budaya ataupun sesuai dengan etika. Tentu di balik peristiwa ini Bapak Mama kita akan belajar hal penting ya dari kehidupan atau peristiwa ini. Yang pertama, bahwa ketika terjadi pertengkaran itu sebenarnya kita sebagai para pembaca dibawa ataupun dituntun supaya berimajinasi atau supaya kita memikirkan secara baik bagaimana rasanya kepedihan, bagaimana rasanya susah, bagaimana rasanya orang mencari keadilan itu. Ibarat harus melepaskan daging dari tulang. Artinya bahwa sikap ibu yang anak yang telah meninggal itu Bapak Mama, dia berada dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Ia sementara berkabung, ia sementara bersedih karena anaknya meninggal. Ya, walaupun itu karena perilakunya sendiri. Dan di dalamnya kita melihat bahwa ibu ini dia berupaya keras supaya ia tetap memiliki seorang anak yang masih hidup. Nah, dengan demikian Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana di dalam keberadaan, di dalam pertengkaran itu, maka kita akan mendengarkan sesuatu hal yang sangat memahitkan hati. Ada tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh kedua ibu ini di hadapan raja. Ya. Mereka bertengkar, lalu di ayat ke-22 dikatakan, begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Bapak Mama bayangkan. Ya, perempuan sudah tidak benar menurut masyarakat dan seterusnya, dalam keadaan duka karena kematian anak-anaknya, tapi mereka bisa bertengkar di hadapan raja. Lalu yang berikut bahwa di dalam poin yang ketiga bahwa ketika Raja Salomo mengambil keputusan, ini merupakan sebuah keputusan yang dramatis. Sebuah keputusan yang menurut hukum duniawi, persidangan ini berada di bawah penyiksaan. Sebuah persidangan yang berada di bawah penyiksaan terhadap dua perempuan ini. Artinya Bapak Mama dikasihi Tuhan, orang yang tidak dapat menahan siksaan, ya, di sini tentu ibu yang anaknya masih hidup, ya, dia berada, ya, ia tidak dapat menahan siksaan, dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah. Ibu yang memiliki anak yang masih hidup ini sebenarnya benar-benar dia berada di bawah siksaan karena perilaku ibu yang satu. Dan karena itu Salomo memperhatikan, Salomo bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan. Tidak secepat membalik telapak tangan. Hal ini benar-benar dialami oleh ibu yang sedang mengalami batin tersiksa ini. Ibu kandung dari anak yang masih hidup ini dia ungkapkan perasaannya di dalam bacaan tadi melalui 4 hal. Yang pertama ayat yang ke-21. Dikatakan tetapi ketika aku mengamat-amati pada waktu pagi itu, ya, mengamati-mati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan anak pula yang mati dan anak pula yang hidup. Dalam pertengkaran itu dia berusaha, dalam menahan penyiksaan itu dia berusaha untuk membenarkan, kasih tahu kepada raja. Yang ketiga ayat yang ke-25 dikatakan ketika raja mendengarkan apa yang mereka katakan, kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berilah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ini sesuatu perintah yang menakutkan, yang mengerikan. Ini raja yang bilang tidak ada yang bisa melawan, ya. Pasti akan dilakukan secara manusiawi. Tetapi rupanya Bapak Mama, perintah raja ini sekali lagi bukan sesuatu hal yang benar-benar ingin dilakukan oleh Salomo, tapi semacam suatu perintah sebagai pancingan bagi mereka. Dan yang keempat yang dirasakan oleh ibu ini adalah ayat yang ke-26 yang sangat menarik. Dikatakan bahwa timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, Tuanku,
berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Di tengah-tengah rasa tersiksa atau penderitaan itu, ibu ini benar-benar berjuang mati-matian untuk mendapatkan keadilan dan sekaligus anaknya tidak mengalami musibah atau tidak terbunuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari awal tadi ibu yang anaknya meninggal, dia memposisikan dirinya seperti orang yang benar, meyakinkan raja. Tetapi asas ataupun hal ini dibalik oleh Salomo. Ketika di ayat yang ke-26, Salomo mendengarkan permintaan ataupun perkataan dari ibu ini, maka Salomo mengambil sikap yang luar biasa, penuh dengan hikmat dan penuh dengan kebijaksanaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini sikap Salomo ini terjadi bukan semata-mata karena Salomo berserah diri kepada Tuhan atau karena Salomo benar-benar memiliki hikmat secara manusiawi, tidak. Tetapi ada dua hal yang berpadu di sini, yaitu hikmat yang dimiliki oleh Salomo dari Allah dan juga rasa belas kasihan dari ibu yang memiliki anak yang masih hidup ini. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada perpaduan antara sikap kita, sikap manusia yang jujur, sikap manusia yang adil, sikap manusia yang benar-benar ingin memperoleh keadilan, dengan hikmat Allah berpadu di dalam diri Salomo dan mendapatkan sebuah keadilan. Nah, dengan demikian Bapak Mama, kita perhatikan bacaan tadi, pada akhirnya ketika Salomo mengambil sikap ini, seluruh orang Israel dikatakan mereka hormat, mereka takut pada Allah karena dengan satu alasan. Di ayat yang ke-28 dikatakan di sana sangat jelas bahwa sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, dari cerita ini Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai orang percaya, orang beriman di zaman ini, firman ini penting bagi kita untuk membuat saudara dan saya lebih berhati-hati di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Ya, kita harus akui bahwa pertengkaran, perkelahian, pertikaian, perseteruan itu bisa terjadi di mana-mana. Bukan saja dengan orang lain, bahkan di dalam rumah. Tadi dikatakan mereka tinggal satu rumah. Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada pertengkaran antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara anak-anak sendiri, antara tetangga, antara kakak adik kandung dan seterusnya. Itu yang terjadi di sepanjang hidup ini. Dan kalau menurut firman Tuhan di bagian yang lain dikatakan bahwa terjadi pertengkaran itu oleh karena kita diliputi oleh hawa nafsu, ya, tidak mau mengalah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita perlu sangat berhati-hati dengan setiap bentuk pertengkaran. Setiap kondisi yang tidak baik itu kita harus perlu berhati-hati. Tidak boleh cepat-cepat mengambil sikap, apalagi menghakimi. Supaya di dalamnya itu akan menolong saudara dan saya mengerti tentang hikmat Allah, dan juga kita punya kesempatan memahami siapa diri kita. Belajar dari ibu yang anaknya masih hidup. Ia menunjukkan sikap belas kasihannya. Saudaraku, dalam hidup ini kalau kita tidak punya rasa belas kasihan dengan orang lain, maka otomatis secara tidak sadar kita merasa kita paling benar dan orang lain itu tidak benar, padahal sebenarnya salah dan seterusnya. Hal berikut bahwa di dalam menyelesaikan persoalan benar-benar harus menunggu, menantikan keputusan Tuhan. Kita harus berserah kepada kehendak Allah. Yang kita lakukan adalah kita memberi, kita menyatakan yang benar adalah benar, seperti ibu yang anaknya masih hidup ini. Bahkan dia rela, dia berkorban, dia katakan sudah kasih ke dia aja. Kasih ke dia saja supaya anak saya tidak dibunuh. Kadang harus membutuhkan pengorbanan untuk memperoleh keadilan di dunia ini. Jangankan di dunia luar, di dunia di dalam gereja pun seperti itu, Bapak. Makanya kalau jadi orang Kristen tidak siap berkorban, ya itu satu hal yang kurang bagus lah. Ada sebuah pengorbanan yang harus diberikan demi mendapatkan keadilan itu. Dan kata lain bahwa kita tidak boleh terburu-buru menghakimi. Bukankah Yesus juga melarang kita demikian?
kata Yesus, ya kita tidak boleh menghakimi. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang di dalamnya sedang tidak lagi bisa menahan penderitaan, tidak bisa lagi menahan penyiksaan dan sebagainya, tidak bisa tahan lagi ketidakadilan itu. Percaya Bapak Mama, Tuhan pasti akan membenarkan mereka. Kebenaran daripada Allah akan diwujudkan bagi mereka dengan cara Tuhan. Dan karena itu berhati-hatilah ketika kita telah menghakimi orang lain. Cepat atau lambat kita akan mendapatkan pembalasan daripada Allah, dan orang yang mencari kebenaran akan memperoleh keadilan. Ini perlu kita harus yakini dan kita harus ingat baik-baik. Yang berikut, bahwa bersikaplah seperti Raja Salomo. Dia melihat semua orang itu baik. Sekalipun menurut orang bahwa dua perempuan sundal ini tidak baik, tapi bagi dia mereka adalah manusia yang punya hak untuk memperoleh keadilan. Dan karena itu menunggu hikmat Tuhan, memakai hikmat Tuhan, dan mempertimbangkan, melihat sikap orang yang mencari keadilan dan kebenaran. Ini sangat penting Bapak. Dan yang terakhir, bahwa sikap berhikmat, bijaksana dan adil itu kita percaya bahwa akan membawa dampak yang baik bagi semua orang. Walaupun di tengah-tengah penindasan, walaupun di tengah-tengah ketidakadilan, ketika kita tetap berhikmat, bijaksana dan adil, maka orang akan memperhatikan itu, atau siapapun akan merasakan itu, dan tentu akan membawa hal yang baik bagi kehidupan kita. Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita bersama sebagai umat Tuhan di tempat ini, bersyukurlah kepada Allah karena hari ini firman ini datang kepada kita semua untuk melihat kembali jauh ke dalam diri kita, bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Siapakah kita? Kita sesama manusia. Dan sejatinya kita mesti mencari jalan terbaik untuk memperoleh jalan terbaik kepada Allah dalam memutuskan sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari sikap kita yang tidak bijaksana, maka akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Termasuk sebenarnya orang-orang yang harusnya tidak boleh mengalami itu, tetapi mereka harus mengalaminya. Dan karena itu mari kita bersehati, ya, mari kita semua sama-sama kembali melihat kepada firman Allah. Berdoa, berjuanglah untuk memiliki hati yang bijaksana. Karena itu syarat untuk kita memperoleh keadilan. Kita bersama-sama bergandeng tangan untuk hidup bijaksana dan selalu mencari jalan terbaik ketika menghadapi pergumulan. Banyak pergumulan kita di hari ini. Bukan saja dalam soal-soal rohani, tetapi dalam soal jasmani juga banyak sekali. Ya, tidak perlu Pak Pendeta uraikan di sini karena waktu tidak cukup. Tapi mari di dalam kehidupan kita kembali kepada firman Allah. Tidak ada pihak manapun yang bisa untuk menolong kita. Mari kita bertindak seperti ibu yang anaknya masih hidup ini. Walaupun ia dicerca, walaupun ia dipaksa dan seterusnya, tapi ia tetap kuat. Dia minta kepada Tuhan supaya menunjukkan kebijaksanaannya. Dan Raja Salomo menyatakan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai dari kehidupan rumah tangga kita semua. Sekiranya kita melakukan hal yang tidak baik, kita cepat-cepat untuk melakukan ataupun minta kepada Allah hikmat dan kebijaksanaan. Supaya dalam memutuskan sesuatu, kita benar-benar memperoleh keadilan daripada Allah. Perhatikan tadi bahwa keadilan itu terjadi ketika ada perpaduan antara hikmat Allah dan juga sikap belas kasihan daripada ibu yang anaknya masih hidup ini. Mari kita pulang. Kita pulang sebagai orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus kembali berbelas kasihan. Nyatakan belas kasihan itu kepada siapa saja. Dan juga pakailah hikmat Tuhan. Supaya dalam mengambil keputusan, dalam menyatakan sesuatu, benar-benar terjadi dan benar-benar sebuah keadilan terwujud untuk semua orang. Ini penting Bapak Mama, dan biarlah dengan kasih setia Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kita berada di dalam sebuah persekutuan yang baik, yang dipulihkan oleh Tuhan, untuk menyatakan keadilan
yang bergulung-gulung dalam kehidupan saudara saya, dan dalamnya itu menjadi kebahagiaan sukacita bagi kita, juga bagi kehidupan bersama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menolong memberkati kita melalui firman-Nya dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin.